Polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Yang kita ketahui ya ini udah berbuntut panjang gitu ya. Dan ini Roy Suryo CS Tribuners yakni Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar dan Dr. Tiva Tribuners diketahui sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis 13 November 2025 sore. Yang seperti kita ketahui ya, Tribuners Roy Suryo CS ini adalah orang-orang yang sangat kekeh ingin membuktikan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ini adalah ijazah palsu. Dan diketahui Tribuners ketiganya ini diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menuturkan bahwa ketiganya ini Tribuners diperiksa selama 9 jam oleh penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum. Roy Suryo diketahui dicecar dengan 134 pertanyaan, begitu juga dengan Rismon Sianipar, dan sedangkan Dr. Tiva ini dicecar dengan 86 pertanyaan. Roy Suryo dan Rismon tampak memenuhi panggilan penyidik di Polda Metro Jaya Tribuners sekira pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Roy Suryo tampak datang menggunakan jaket hitam dan kemeja berwarna hitam. Adapun Rismon sendiri hadir menggunakan jas berwarna abu-abu dengan dalaman merah. Dan selanjutnya, Dr. Tiva juga diketahui sudah terlebih dahulu masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum. Dan kehadiran ketiganya ini Tribuners turut didampingi oleh kuasa hukum beserta para pendukungnya. Jadi memang diketahui ini banyak pendukung dari ketiga sosok ini Tribuners yang turut hadir di Polda Metro Jaya begitu. Dan juga diketahui Tribuners masih ada 5 tersangka lainnya dalam klaster pertama, antara lain yakni Egy Sujana, kemudian ada Kurnia Tri Rohyani, ada pula Damai Hari Lubis, kemudian Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadilah yang belum diperiksa. Dan seiring dengan itu, Tribuners polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini memang tampaknya belum akan selesai dalam waktu singkat nih Tribuners. Meskipun juga sudah ditetapkan beberapa tersangkanya begitu ya. Dan pencemaran nama baik dan juga fitnah terhadap Presiden Jokowi ini juga telah menemui siapa saja orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan beberapa di antaranya adalah Roy Suryo CS ini ya, Tribuners. Dan diketahui memang Roy Suryo CS ini juga masih gencar menuding bahwa ijazah milik Jokowi itu adalah ijazah palsu. Dan salah satu bukti yang dipegang oleh Roy Suryo CS ini, Tribuners, ialah terkait foto yang tercantum dalam ijazah tersebut, Tribuners. Jadi Roy Suryo ini menyatakan bahwa foto tersebut menggunakan perangkat lunak atau software analisis wajah atau foto comparison untuk membandingkan nih Tribuners foto pada ijazah Jokowi dengan foto seseorang yang diketahui bernama Dumatno Budi Utomo. Jadi Roy Suryo ini mencoba untuk membandingkan ya Tribuners foto ijazah ini milik Jokowi ini dengan foto orang lain begitu. Dan di sisi lain, Tribuners tersangka lain di kasus tersebut yakni Rustam Effendi juga melontarkan pernyataan yang sama yang memperkuat analisis dari Roy Suryo ini. Ia mengatakan bahwa dirinya ini sempat mendapatkan informasi dari seorang kerabatnya begitu mengenai keluarga Dumatno, Tribuners sosok yang disebut-sebut fotonya ini berada di ijazah milik Jokowi. Jadi Rustam ini menceritakan Tribuners bahwa keponakannya ini bercerita kepada dia kalau ada temannya yang merupakan anak dari Dumatno. Dan kemudian ini anak dari Dumatno ini menyatakan bahwa sosok yang ada dalam foto di ijazah Jokowi itu adalah ayahnya. Jadi dia secara terang-terangan begitu ya bercerita kepada keponakan dari Rustam ini bahwa foto yang tertera di ijazah milik Jokowi itu adalah potret ayahnya atau Dumatno. Dan begitulah Tribuners sedikit konflik ya dari polemik ijazah dari Presiden Jokowi. Dan selain itu Tribuners ada pula ini karena tadi kan juga sudah Iraka bilang kalau ini Roy Suryo CS ini sudah menjalani pemeriksaan dan memiliki status tersangka. Tapi ternyata Roy Suryo CS ini tidak ditahan Tribuners. Dan sebenarnya apa sih alasannya?
Jadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yakni Kombes Imanuddin Tribuners menjelaskan alasan ketiga tersangka kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak ditahan selesai menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 November. Dan ketiga tersangka ini adalah Roy Suryo, kemudian ada Rismon Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal dengan nama Dr. Tifa. Jadi menurut Iman Tribuners, keputusan tersebut ini diambil karena penyidik menjunjung tinggi asas-asas yang diatur dalam undang-undang selama proses pemeriksaan. Ia juga menyebut pemeriksaan terhadap ketiga tersangka ini juga berlangsung selama 9 jam. Dan dalam pemeriksaan itu, penyidik mengajukan 134 pertanyaan kepada Roy Suryo. Kemudian penyidik juga mengupdate bahwa ternyata pihaknya ini mengajukan 157 pertanyaan kepada Rismon Sianipar dan 86 pertanyaan kepada Dr. Tifa. Kemudian nih Tribuners, Iman juga menjelaskan bahwa ketiga tersangka ini tidak ditahan karena mereka ternyata mengajukan ahli dan juga saksi yang dianggap dapat meringankan hukumannya nanti. Penyidik akan memeriksa ahli dan saksi yang diajukan oleh para tersangka ini Tribuners dalam waktu dekat. Namun pihaknya belum bisa memastikan nih kapan jadwalnya mereka bisa memanggil para ahli dan juga saksi yang diajukan oleh para tersangka ini. Namun pihaknya juga membeberkan ya Tribuners, ternyata ini terdapat 2 ahli yang diajukan dan juga 3 orang saksi yang meringankan. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir membersamai kami. Jadi kami hadir, saya Dr. Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa yang sudah ada di dalam bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak dan juga supporter, ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, yang baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan terhadap 3 orang tersangka. Hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya.
Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya jelasnya, Mbak. Pak, mungkin bisa didetailkan berapa saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka ini, ahlinya ada berapa, kemudian terkait dengan para tersangka lain, bagaimana nanti nasibnya, Pak? Pemeriksaannya kapan dan? Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3, dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.